Baik, selamat pagi menjelang siang semuanya. Terima kasih atas kehadiran kalian untuk BIMTEK hari kedua, hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021. Semoga kalian masih semangat untuk mengikuti BIMTEK kali ini, karena ini baru hari kedua, masih ada 6 hari lagi. Jadi tolong dipelajari apa yang disampaikan oleh Kak Olive, langsung dipraktekkan supaya kalian tidak lupa. Oke, untuk login kalian masih menggunakan yang kemarin Miss Farah share. Silakan kalian gunakan lagi untuk login sekalian untuk praktik. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari modul 2 yang akan langsung dipandu oleh Kak Olive. Silakan Kak Olive. Baik. Terima kasih Miss Farah atas pembukaan sesi BIMTEK hari ini. Ya, terima kasih juga untuk adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Baik, semoga selalu sehat ya semua. Nah, pertama-tama sebelumnya kenalkan Kakak Olivia ya, yang kemarin sudah bertemu kalian. Nanti untuk kedepannya kita akan BIMTEK bareng-bareng. Nah, di sini Kakak mau minta untuk kalian membuka email beserta passwordnya. Jadi nanti kalian buka dari yang kemarin sudah kita coba, yaitu dengan Google Chrome atau dari aplikasi. Coba kalian silakan login, biar kita bisa sama-sama untuk melihat mata pelajaran atau menu-menu nanti yang akan kita pelajari. Kak, maaf Kak, masih di mute. Oh iya, mohon maaf. Bagaimana suaranya sudah terdengar? Sudah nggak? Oke, baik. Untuk adik-adik, silakan membuka dari Google Chrome. Untuk selanjutnya, kalian login pada akun kalian masing-masing. Ada yang dari handphone, atau dari laptop, atau dari aplikasi, silakan. Biar kita bisa sama-sama melihat. Saya dari handphone, Kak. Oke, silakan. Yang lain bagaimana? Sudah berhasil? Yang sudah berhasil bisa bilang ke kakak ya, atau nanti ada kendala dari kalian terkait loginnya juga silakan komunikasikan ke Kak Olive. Sudah ya? Yang lain? Sudah semua? Nah, jadi di sini kakak mencoba loginnya itu dari akun murid kelas 10. Mungkin kalian ada yang kelas 11 atau 12, nggak apa-apa, nanti kita sambil melihat, atau nanti kalian melihat juga dari layar kalian masing-masing, apa aja yang ada di fitur-fitur apa aja yang ada di akun kalian ya, atau di aplikasi dari Kelas Pintar. Nah, di sini kakak mau mencoba membuka menu mata pelajaran. Jadi yang di handphone, kalau ada di ujung kiri atau kanan, ada garis-garis 3, nanti bisa kalian pencet, atau kalian tekan, itu nanti di bawah dashboard ada menu mata pelajaran. Jadi silakan kalian klik yang mata pelajaran. Atau dari aplikasi, langsung aja kalian ada tulisan belajar apa kita hari ini, itu nanti bisa langsung masuk.
Ntar kakak coba pakai. Sudah berhasil yang di membuka mata pelajaran? Udah, Kak. Sudah. Baik. Ntar kakak terhubung lagi. Ntar ya, ada kendala terkait laptopnya. Nanti kalian bisa pilih mata pelajaran. Mau kira-kira kita mau buka mata pelajaran apa? Ada saran dari kalian mau buka mata pelajaran apa? Sambil kakak login kembali ya ini. Bentar. Fisika. Apa? Fisika. Bentar kakak kendala loginnya. Oke, kalian boleh coba membuka, mau mata pelajaran apa tadi? Bahasa Indonesia atau PPKN atau apa? Bahasa Inggris? Bahasa Indonesia aja, Kak. Bahasa Indonesia boleh, kalian buka bahasa Indonesia. Sebentar ya, subscribe. Sudah muncul tampilan seperti apa? Udah, Kak. Tampilannya seperti apa? Boleh disebutkan. Bab, Kak. Pemilihan bab. Pemilihan bab. Oke, baik. Kita boleh pilih bab 1. Jadi kita pilih tadi bahasa Indonesia ya, bab 1. Nanti akan muat untuk bab-bab di kalian sudah terbuka semua. Nanti di sini tentunya yang kemarin sudah kita bahas ya, atau kita sudah kulas, semakin sering materinya kita buka, itu akan semakin geser ke kanan untuk bulatan ini. Kita mencoba membuka bab 1 ya, tentang mungkin untuk kelas 11 atau 12 menyesuaikan, bisa dilihat bab 1-nya. Jadi nanti kalian bisa lihat juga materi-materi kalian. Nah, di mana di sini termuat fitur dari LPT atau Learn, Practice, dan Test. Learn ini berkaitan dengan materi-materi pembelajaran yang berkenaan dengan bab tersebut. Di bawahnya ada practice atau latihan-latihan soal, serta juga tes, seperti itu. Jadi nanti bisa kalian buka yang Learn, di mana di sini ada 3 konsep mata pelajaran ya, yaitu konsep pelajaran itu bisa kita klik. Konsep pelajaran berkenaan dengan seperti mind mapping gitu ya, atau peta konsep nanti. Jadi rangkuman-rangkuman kecil terhadap materi yang diberikan. Seperti ini, nanti bisa dilihat juga di layar kalian masing-masing. Ada suatu peta konsep di sini. Jadi di sini juga bisa diklik ya. Bisa diklik itu nanti muncul sebuah pernyataan atau lanjutan dari, bentar. Bisa dikecilkan juga. Mungkin kalian bisa pencet-pencet juga ya. Nanti ada seperti ini. Tentang mengimplementasikan tes laporan hasil observasi. Nanti diberikan penjelasan tentang bagian-bagian ini.
Seperti itu. Nah, di mana di sini ada di sampingnya ya, ada catatan ataupun jadwal. Di sini sebagai reminder kalian sendiri masing-masing. Jadi misalkan kalian habis belajar ini nih tentang melaporkan hasil observasi, dan sekiranya ada catatan kecil yang ingin kalian buat untuk kalian masing-masing, itu bisa kalian klik yang tadi icon buat catatan, bisa kalian berikan judulnya terkait dengan apa, dan isi catatannya seperti apa. Nanti setelah kalian simpan, akan muncul di paling bawah. Akan muncul di paling bawah seperti ini catatan. Nanti akan bisa kalian lihat lagi catatan kalian itu apa aja, berkenaan dengan apa. Terus juga kalian bisa di sini memanfaatkan buat jadwal. Itu nanti sesi kelas atau pembelajarannya seperti apa, nanti bisa kalian tuliskan. Bisa diatur jam mulai dan berakhirnya itu kapan. Jadi untuk pengingat diri ya, untuk kalian masing-masing ketika ada mata pelajaran yang akan kalian gunakan atau mau kalian buka seperti itu. Nanti itu setelah itu bisa kalian kembali. Mana nanti kalian bisa melihat konsep pelajaran lagi terkait dengan materi pelajaran yang di bawah konsep pelajaran ini dalam fitur Learn. Jadi konsep materi pelajaran ini bisa kalian klik juga masing-masing di handphone kalian. Nah, di sini ada table of content. Bisa kalian klik babnya. Sekarang ini melaporkan hasil observasi. Nanti yang termuat adalah suatu pertanyaan dengan cerita dengan gambar. Gambar di sini ada tulisan-tulisan disertai dengan audio visual. Jadi bentuknya itu seperti halnya PowerPoint ya. Modul pembelajaran. Media pembelajaran. Bisa kalian juga di sini bisa diklik slide-slide-nya. Misalkan Bapak Ibu guru kalian meminta untuk kalian membuka slide 6. Nanti kalian buka slide 6. Putri dan Valen sedang berkunjung ke kebun binatang untuk mengamati kehidupan berbagai binatang yang ada di sana. Di kebun binatang tersebut, Nanti mereka melihat beragam jenis binatang. bisa dimatikan juga untuk suaranya, atau nanti bisa kalian kecilkan. Atau nanti kira-kira layarnya kurang besar nih, tidak terlihat. Bisa dibesarkan juga ya di sini. Bisa di full screen nanti oleh kalian masing-masing. Jadi di mana nanti kalau mau ganti slide-slide-nya, kalian bisa klik juga di bagian tulisan atau gambar ini, ataupun di next. Atau nanti bisa dikembalikan di sebelahnya. Atau mau di reload. Ini fungsinya untuk mereload ya. Seperti itu. Nah, tentunya juga di sini ada bagian-bagian dari catatan serta jadwal yang nanti bisa kalian pergunakan ya, terkait mengenai konsep mata pelajaran di sini. Setelah itu nanti bisa kalian buka lagi untuk belajar lagi, untuk melihat-lihat materinya. Nah, di sini kita bisa di back lagi ya. Nah, di sini ada e-book atau buku elektronik. Kemarin kita kakak sudah memberitahu ya bahwa ada e-book juga yang bisa kalian akses. Namun tidak bisa kalian download karena memiliki hak cipta ya. Tapi nanti bisa kalian lihat atau kalian akses dimanapun itu tanpa harus adanya proses KBM. Jadi di rumah kalian mau belajar, kalian bisa juga membuka bab per babnya dari materi yang ingin kalian belajarin gitu. Jadi di sini bentuknya seperti buku elektronik ya, yang disertai dengan gambar yang berwarna, seperti itu. Seperti halnya buku. Namun ini lebih ke bab per bab. Jadi kalian mau buka bab berapa, nanti silakan buka di Learn, terus pilih yang e-book. Seperti ini. Ntar juga kalian bisa nulis untuk catatan, misalkan kamu terakhir buka di halaman 5 atau halaman 6 terkait dengan apa, terus yang kalian dapatin, misalkan kalian mau merangkum sebuah materi yang tersedia di buku elektronik ini, itu bisa kalian catat seperti itu. Nah, setelah ini bisa kita back. Sebelum kita masuk ke praktis, ada pertanyaan nggak dari Learn ini, dari kalian? Atau kita lanjut ke praktis,
untuk melihat soal-soal latihan. Bagaimana? Boleh, Silakan. Kak. Boleh apa? Yang lihat-lihat soal. Lihat soal yang tadi, learn. Iya. Kenapa? Kamu mau nanya apa? Enggak, Kak. Itu kan tadi Kakak tanya mau lanjut aja atau enggak. Maksudnya lanjut aja. Lanjut aja. yang praktis. Oke, siap. Oke, baik. Kita bisa lanjutkan ya. Berarti sudah dipaham ya mengenai apa saja yang ada di learn. Nanti kita bisa coba yang praktis. Di mana di sini ada termuat 3 latihan soal. Berupa HOTS, tanya jawab, serta value-based question. Di sini bisa kita buka juga high order thinking skill, di mana kemampuan kalian dalam memecahkan, ini diskusi ya nanti sifatnya, jadi ada sebuah kalimat atau cerita, nanti kalian diskusikan atau kalian kerjakan dulu nih, bertemaan dengan materi-materi tersebut. Nah, tadi seperti ini, bisa kalian lihat. Nanti ada diberikan pengarahan, diberikan penjelasan juga, misalkan terkait dengan gambar yang ini. Setelah kalian buka semua, kalian harus menanggapi hasil dari observasi tersebut, gitu. Nanti di sini diberi pertanyaan. Selanjutnya kalian diskusikan nih berkenaan dengan materi yang telah dipaparkan. Nah, setelah kalian sudah menuliskan semua atau sudah mengungkapkan apa yang ada di pemahaman kalian, itu nanti kita bisa sama-sama untuk melihat jawaban yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi bisa evaluasi. Nanti bisa dilihat juga dari outline-nya ya. Sini. Jadi, misalkan jawabannya sebelumnya nih. Nih, jadi nanti diberitahu juga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut atau dari hasil diskusi tersebut. Jadi sebenarnya ini mengarah seperti apa atau jawabannya seperti apa gitu. Nanti bisa kalian buka-buka sendiri juga ya mengenai soal-soal latihan ini. Seperti itu. Nah, dari sini kalian bisa back lagi. Lalu kalian bisa ditanya jawab di sini. Tanya jawab ini berupa pilihan ganda, di mana soal latihan ini ketika kalian mengerjakan pertanyaan, akan diberikan jawabannya langsung. Jadi kayak pertanyaan nomor 1 sudah ada bobot nilainya itu 1. Pertanyaannya adalah tema yang tidak cocok diangkat dalam teks hasil observasi adalah, kalian jawab di sini. Misalkan apa nih? Perjalanan karir Maudy Ayunda. Ternyata di sini jawabannya benar. Nanti akan diberikan penjelasan. Nah, nanti ketika salah, akan seperti ini. Misalkan kita jawab nomor 2, salah ya. Nanti dituliskan seperti ini. Wah, sayang sekali jawaban kamu salah. Terus nanti diberikan jawaban yang benar. Dikasih tahu jawaban yang benar apa. Seperti itu. Jadi ini untuk latihan-latihan soal kalian ya. Jadi untuk lebih memahami lagi terkait dengan pelajaran-pelajaran ini atau materi ini, jadi kalian bisa coba-coba terus di latihan soal ini. Seperti itu. Jadi ini berkenaan dengan pilihan ganda ya. Kalau ditanya jawab, itu bisa kita back lagi. Di bawahnya lagi ada value-based question. Jadi sifatnya ini seperti esai. Jadi ada bobot nilainya berbeda dengan yang tadi adalah 1, di sini ada 4 poin. Di soal latihan ini, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sekiranya kalian mau menjawab apa dari pertanyaan ini,
Selanjutnya, kalian bisa melihat langsung jawabannya, jawaban yang benar. Di sini ada kolom lihat jawaban. Di sini bisa kalian klik. Nanti akan diberitahukan untuk jawaban dari pertanyaan yang benar tadi seperti apa. Kira-kiranya kalian, wah aku sudah mengarah nih, udah mengarah yang benar nih jawabannya. Seperti itu nanti bisa kalian lihat lagi atau kalian bisa pelajari lagi dari latihan-latihan soal ini. Oke, selanjutnya dari sini, dari pertanyaan-pertanyaan latihan, ada yang ingin ditanyakan lagi, atau kita mau masuk ke tes. Nanti kalian coba tes juga ya di sini. Kalian mencoba tes adaptif. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kakak mau lanjut ke tes. Oke. Kalau dirasa kalian sudah mengerti mengenai learn dan juga practice, kita bisa ke tes ya. Di sini sebagai uji kemampuan kalian terhadap tes adaptif, MCQ, serta esai. Jadi di sini tes adaptif dan MCQ ini bersifat pilihan ganda. Nanti soalnya pilihan ganda. Namun beda konteksnya, seperti tes adaptif ini adalah soal-soal, sekalian buka juga ya. Jadi nanti dijelaskan, tes adaptif itu menyesuaikan dengan level kemampuan kamu. Jadi dari soal ini diberikan pertanyaan dari mudah, sedang, dan sulit. Jadi ketika kalian sudah berhasil mengerjakan yang mudah nih di nomor sebelumnya, kalian akan diberikan pertanyaan yang lebih sulit dari soal sebelumnya. Begitupun kalau kalian salah, nanti akan diberikan soal yang lebih mudah dari yang tadi kalian salah. Nah, dari sini kalian bisa mencoba mulai tes. Ada 10 soal dengan durasi waktu 20 menit, serta persentase nilai yang kalian harus dapatkan, yaitu 30%. Bisa kalian silang ketika ada instruksi seperti ini, setelah kalian membaca. Nah, di sini kakak minta kalian untuk mengerjakan tes adaptifnya ya, adik-adik. Untuk mengerjakan 10 soal. Nanti di situ sudah termuat soal-soalnya, terus nanti kalian kerjakan persentasenya berapa, nanti kirim ke Kak Olive ya. Silakan kalian diberi waktu untuk mengerjakan tes adaptif 10 soal. Jika ada pertanyaan, nanti silakan tanyakan ke Kak Olive. Tidak bisa. Kalian sudah berusaha untuk mengerjakan? Jadi kakak beri waktu untuk kalian mengerjakan soal tes adaptif ya. Ini langsung aja, Kak. Ya, silakan. Kan kalian kelas-kelasnya beda-beda ya. Jadi nanti disesuaikan dengan kelas kalian masing-masing. Kalian mengerjakan bahasa Indonesia di tes adaptif, di bagian tes, kerjakan 10 soal.
Ada yang kesulitan? Atau sudah lagi sedang mengerjakan nih? Nanti setiap pertanyaan kalian yang sudah dikerjakan, kan biru-biru sampai 10 soal ya. Jadi kalian bisa isi. Jika kalian sudah mengerjakan 10 soal di adaptif, di samping instruksi ada selesaikan atau selesai. Jadi nanti kalian bisa klik dan bisa langsung kirim tes. Ketika ada tulisan seperti ini bisa kalian oke. Nanti muncul persentase nilai kalian. Kira-kira nilai kalian itu berapa? Bagaimana? Ada yang sudah berhasil mengerjakan 10 soal? Berapa persentasenya? Enzo, bagaimana Enzo? Sudah mengerjakan Enzo? Iya. Oh, udah. Semangat. Udah. Sudah. Nanti kalian bisa yang sudah mengerjakan, bisa kirim ke WhatsApp kakak ya. Kakak sudah mengirimkan nomor kakak di room chat, bisa kalian nanti kirim. Jadi nanti ketika ada kendala terkait dengan penggunaan kelas pintar, bisa kalian tanyakan ke Kak Olive, ataupun nanti dari Sobat Pintar ya. Kemarin kakak sudah memaparkan ada nomor telepon atau WhatsApp, maupun email yang bisa kalian hubungin. Jadi nanti kalian bisa komunikasikan atau bisa dihubungkan ya di nomor-nomor tersebut. Atina bagaimana? Sudah? Yang lain yang sudah mengerjakan boleh langsung dikirim ya. Nanti akan muncul statistik seperti ini ketika kalian sudah berhasil mengerjakan, di mana nanti akan terlihat durasi pengerjaan kalian ketika tes berapa persen, terus tingkat akurasinya berapa persen, ketika ada jawaban yang benar ada berapa, yang salah berapa, dan yang tidak terjawab juga akan terdeteksi di sini. Jadi nanti untuk melihat evaluasi jawaban yang benar, kalian bisa di samping ini ada kolom jawaban.
Jadi kalian bisa klik untuk melihat jawaban yang benar. Jadi akan muncul seperti ini. Misalkan mengkliknya tadi yang C ya. Terus di sini benar ya. Jawaban yang benar C. Dan di sini diberikan penjelasan terkait dengan jawaban-jawaban yang sudah kalian kerjakan. Jadi di sini kalian bisa langsung, di sini ada berikutnya, bisa kalian menuju ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang dirasa salah dan benarnya bisa kalian lihat. Tadi misalkan ngisinya yang A, nanti diberikan jawaban yang C. Berikan tahu yang C. Nanti kalau di sini sistemnya kalian harus fokus ketika mengerjakan karena kalian tidak bisa untuk kembali ke nomor sebelumnya. Jadi langsung sudah otomatis langsung melaju ke nomor-nomor selanjutnya. Seperti itu. Nanti di sini bisa kalian lihat juga ya untuk jawaban-jawaban semua yang benar. Ya. Saya udah pencet berikutnya. Saya sudah selesai kerjain. Habis itu pas pencet berikutnya kayak nggak ada tanda-tanda kayak selesai dan segala macam gitu. Kamu sudah input yang di atas yang selesai? Udah nomor 10? Udah. Ya, kamu paling atas. Di samping tadi, di atas ini ada tulis. Oh iya, iya. Ya, selesaikan ya. Yang tulis selesai. Oke. Oke. Yang lain bagaimana? Masuk ya. Iya, sama-sama. Nanti muncul ya untuk persentase-persentase kalian. Yang lain, sudah berhasilkah? Kira-kira nilainya berapa nih? Mudah ya menggunakan kelas pintar. Izzy, bagaimana Izzy? Udah, Kak. Sudah. Berapa nilainya nih? Rahasia nih. Susah nggak? Sulit nggak untuk mengerjakan pokoknya. Oh, nggak apa-apa. Nanti di sini kan kita mengawali ya. Jadi nanti ke depannya juga kalian bisa belajar terus, bisa membuka-buka terus ya. Jangan patah semangat semua. Setelah itu bisa kalian screenshot ya, nanti dikirim ke Kakak Olive. Selanjutnya Kakak juga mau masuk ke pertanyaan atau ke latihan, ke soal berikutnya ya. Ke tes berikutnya. Kakak mau share. Kalian bisa pilih paling bawah tes lainnya. Sini ada tes, yaitu coba kita buka MCQ. Di sini soalnya itu ada level-levelnya. Jadi ketika kalian sudah berhasil mengerjakan level 1, baru kalian bisa membuka ke level kedua. Seperti ini main game ya. Jadi kalau misalkan yang pertama sudah lolos nih, sudah berhasil, kalian bisa langsung ke babak selanjutnya. Seperti itu. Jadi di sini kalian bisa pilih tes. Nah, ada 10 soal. Ini seperti halnya tadi, tes adaptif. Ada 10 soal dengan waktu 20 menit, namun persentasenya lebih besar dibanding yang tadi 30% minimal, di sini 30%, di sini 70%. Dan di sini sifat dari soalnya itu, tingkat kesulitannya itu berbeda dengan yang tadi adaptif kan. Semakin kita ngerjain dari yang mudah, sedang, sampai sulit. Namun yang ini tidak beraturan atau ditempatkannya tidak sesuai yang seperti tadi, misalkan mudah-mudah, sedang, kayak gitu. Tapi ini lebih abstrak ya, seperti itu. Jadi di sini coba kita bisa kerjakan bareng-bareng. Kakak mau menyebutkan pertanyaannya, kalian jawab ya. Kalimat yang termasuk opini di bawah ini kira-kira apa? A, B, atau C, atau D?
B ya. Kita pilih Iya. yang B. Oke, baik. Nomor 2, bunga mawar merupakan jenis tanaman hias yang paling banyak peminatnya. Bunga mawar sangat terkenal karena aroma dan keindahannya yang khas. Titik-titik, mawar sering disebut dengan Queen of Flower. Di samping itu, bunga mawar juga bermanfaat dalam bidang kesehatan karena memiliki banyak khasiat. Jadi kira-kira yang apa nih? Oleh karena itu. Oleh karena itu. Baik, kita klik yang D. Untuk selanjutnya, fenomena umum apakah yang menjadi pusat dari peristiwa banjir, longsor, gempa bumi, gunung Merapi? Kira-kira? Bencana alam. Ya, fenomena alam. Coba kita klik. Di sini ada soal keempat. Pemberian tanggapan yang sesuai dengan syarat tanggapan adalah kira-kira yang mana? Coba kita klik aja. Paling panjang kali ya. Kita pilih yang C tadi ya. Nanti di sini bisa kalian sebelumnya lagi nih. Bedanya dengan adaptif tadi, kalian tidak bisa untuk kembali ke pertanyaan sebelumnya. Namun kalau di tes MCQ ini, kalian bisa kembali ke soal yang sebelumnya, yang dirasa kurang yakin. Karena ini kan bobot nilainya 70% ya. Jadi kalian bisa lebih teliti lagi dalam mengerjakannya. Jadi ini tadi kira-kira mau jawab yang mana? A, B, C, atau D, atau E? Tadi misalkan C aja ya. Kita isi C. Misalkan di sini ada pertanyaan lagi nih. Tentang pencemaran air. Ini sama aja. Soalnya kita jawab B, D. Ini kira-kira yang mana? Misalkan A ya. Nih, yang dimaksud dengan tes laporan hasil observasi adalah kira-kira yang mana? Adik-adik, ada yang bisa menjawab? Tunggu sebentar Kak, lihat dulu ya Kak. Oke, silakan. Kekecilan ya? Kelihatan tidak? Enggak Kak, udah cukup Kak. Cukup. Iya. Ya, kira-kira yang mana? Yang itu observasi kan ya? Berarti yang A. Betul. Yang A. Boleh kita klik yang A di sini. Untuk pertanyaan 8. Di bawah ini yang merupakan kata-kata pendeskripsian hewan adalah tentang hewan. Kira-kira hewan itu berkaitan dengan apa aja nih? Apakah gemuk, besar, dan rakus, atau daging, ringan, dan bergizi? Yang B, Kak. Yang B. Baik, kita klik yang B. Di sini ada poin 1, membaca teks. Kedua, mencatat gagasan umum teks. 3, memandukan gagasan umum. Serta keempat, menyimpulkan dengan opini. Langkah yang tepat untuk menjelaskan teks laporan observasi adalah kira-kira yang mana? Yang E. Baik, kita klik yang E. Satu pertanyaan lagi. Syarat yang diperlukan untuk membuat evaluasi yang baik adalah kira-kira yang mana? B. Yang B. Siap. Kita langsung sudah berhasil mengerjakan 10 soal. Jika dirasa sudah sesuai nih, kalian langsung klik lagi yang paling atas, selesaikan. Selanjutnya bisa kirim tes di sini. Kita oke. Nanti akan muncul statistik nilainya. Berarti di sini hanya 2 jawaban yang benar. Yang salah ada 8 soal ya. Dan yang tidak terjawab ada 0. Nanti kita bisa melihat evaluasinya. Wah, tadi sepertinya jawabannya udah bener nih menurut aku gitu. Oh, salah ya. Kira-kira yang mana yang
yang benar kayak gitu. Nanti kalian bisa lihat lagi di sini untuk soal-soal yang tadi telah kalian kerjakan. Ini ternyata yang tadi dijawab B, jawaban yang benar adalah yang E. Seperti ini. Kalian bisa langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikut ya untuk melihat lagi hasil jawaban yang benar. Bisa kalian klik. Bencana alam, Malaya tadi ya. Terus bisa terus ya, kalian bisa lihat-lihat sendiri juga di sini. Nah, itu kalian bisa, berarti ini kan 20% ya. Sedangkan syarat atau instruksinya tadi 70%. Berarti kalian nanti bisa coba lagi nih, untuk mencoba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan lagi yang telah diberikan. Untuk menuju ke level selanjutnya, seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan, atau nanti kita mau coba yang tes lainnya di esai. Bagaimana? Oke, kakak coba lanjut ya. Di sini kita bisa tes lainnya untuk menuju ke tes berikut ya. Yang tadi terakhir itu ada esai ya. Nah, tadi kan kita sudah mengerjakan tes adaptif, MCQ. Sekarang kita bisa lihat lagi berupa esai di sini. Jadi ada instruksinya, bisa disilang lagi setelah kalian baca. Nanti di sini ada bobot nilai terkait dengan jawaban yang telah kalian berikan. Nanti seperti tadi, kalian bisa melihat lagi jawaban yang benar, yang benarnya itu seperti apa. Nanti bisa kalian jawab kira-kiranya ini buatlah sebuah paragraf tes laporan hasil observasi dengan tema peristiwa budaya. Misalkan peristiwa budaya adalah itu. Misalkan nanti mau ke pertanyaan berikutnya, bisa kalian jawab. Atau bisa dikembalikan lagi. Misalkan kalian nggak tahu nih nomor 3, mau lanjut ke nomor 4, atau ke pertanyaan sebelumnya lagi nih, bisa kalian lihat lagi. Nah, nanti jika dirasa sudah mengerjakan semua soal, ada 30 pertanyaan ya, dengan esai, sebagai contoh aja kita bisa kerjakan tadi satu soal, terus kita selesaikan di sini. Meskipun durasinya masih terus berjalan ya, jadi kalau kalian sudah berhasil mengerjakan, bisa kalian sudahi untuk tesnya. Nanti kalian bisa pilih di sini ya, saya sudah selesai. Nanti di sini sebagai refreshment kalian gitu, kira-kira jawaban yang tepat itu seperti apa. Beda dengan yang tadi ada persentasenya, ini tidak, tapi diberikan jawaban yang benarnya. Jadi buat pembelajaran kalian ya nanti. Jadi kira-kira jadi jawaban yang benar ini seperti ini ya. Kalian bisa coba lagi seperti itu. Bisa diklik di sini, coba lagi. Sama seperti yang tadi. Jadi seperti itu terkait dengan latihan soal atau tes ya. Ataupun tadi yang terkait dengan materi-materi. Jadi nanti kalian ada yang ingin dilihat atau ada mata pelajaran yang sesuai di sekolah kalian, kalian bisa melihat atau membuka. Di sini misalkan tadi yang kalian sudah buka kan bahasa Indonesia ya. Bisa kalian buka, terus terkait dengan apa yang ingin kalian pelajari, apakah dengan materi, ataukah dengan latihan-latihan soal, atau kalian mau tes, misalkan guru kalian meminta kalian untuk mencoba tes adaptif, atau tes lainnya yang sudah tersedia. Seperti itu. Nah, sejauh ini dari mata pelajaran, masih bingung nggak dari kalian? Atau ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup paham nih?
Bagaimana? Semua? Mudah nggak menggunakannya? Atau ada kesulitan nih dari kalian? Silakan. Lumayan apa nih? Lumayan sulit atau lumayan gampang nih? Lumayan. Lumayan. Ya pokoknya nanti Rusel bisa terus belajar ya. Pokoknya nanti bisa terus digunakan akunnya, atau kalian nanti buka-buka terus, pelajarin terus materi yang terkait dengan pembelajarannya. Kalian juga bisa lihat mata pelajaran yang kalian sukain. Jadi lebih memantapkan kalian dalam proses pembelajarannya, seperti itu ya. Jadi ada pertanyaan nggak nih untuk Kak Olive? Nanti untuk sesi berikutnya atau pertemuan BIMTEK berikutnya nanti kita akan membahas terkait dengan fitur sekolah ya. Nanti ketika ada tugas atau PR maupun ujian dan yang lainnya nanti akan dibahasnya di fitur sekolah ini. Jadi di bawah dashboard ada mata pelajaran, terus sekolah ya. Jadi bisa kalian klik ketika Bapak Ibu guru kalian memberikan tugas maupun PR, jadi kalian bisa melihat. Tadi kita buka. Nanti akan ketika ada PR baru akan muncul di sini, misalkan project. Ada tulisan baru nih. Bisa kalian lihat. Ada tulisannya 1 belum dikerjakan. Nanti bisa kalian klik di sini. Oh, ada mata pelajaran bimbingan konseling nih, ngasih project nih. Seperti itu. Jadi nanti bisa kalian lihat ya di sini. Mau kita buka juga atau nanti masuk ke sesi berikutnya? Kalian pusing nggak di sini? Gimana, Kak? Mau kita coba di sini untuk melihat jadi pemberian proyek, atau nanti kalian mau di sesi BIMTEK selanjutnya? Di BIMTEK selanjutnya aja, Kak. Selanjutnya ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari terkait dengan mata pelajaran ya. Jadi nanti berikutnya kita pelajarin tentang sekolah. Jadi satu-satu dulu biar kalian nggak pusing juga. Nanti bisa kalian coba ya tes-tes latihan yang ada di mata pelajaran. Untuk selanjutnya kita bisa pergunakan fitur sekolah sebagai media ketika Bapak Ibu guru kalian memberikan tugas, PR maupun ujian nanti ya. Jadi nggak ada pertanyaan lagi nih buat kakak? Atau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari kalian? Nggak ada mungkin, Kak. Ada ya, oke baik. Di sini kakak bisa mengakhiri untuk sesi hari ini, Bu, terkait dengan mata pelajaran ya, Pak Farhan dan Miss Farah. Jadi nanti untuk sesi selanjutnya kita bisa pergunakan atau belajar mengenai fitur sekolah ya. Jadi dicukupkan untuk hari ini, untuk lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Dan kakak mau minta tolong nih untuk kalian untuk mengisi link survei ya, yang ada di kolom chat. Jadi nanti ketika kalian sudah berhasil mengisi semua, nanti boleh live ya nanti. Selebihnya nanti Miss Farah mau komunikasi, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Olivia. Untuk selanjutnya, silakan kalian isi untuk survei dari kelas pintar. Silakan kalian isi dulu sembari menunggu yang lain. Silakan. Terima kasih Bu Olive untuk sesi hari ini. Terima kasih kembali Bu. Kita akan bertemu lagi besok untuk modul yang ketiga. Terima kasih semuanya. Salam. 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 Terima kasih.